Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kita langsung bergabung dengan rekan Renat Christian dan juru kamera Fatan Jauhar. Ya, Renat, bagaimana kondisi saat ini di Bandara Soekarno-Hatta? Kabarnya sudah mulai ramai begitu? Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Memang benar di periode liburan kemerdekaan pada sebelumnya dan juga kini di liburan akhir pekan yang cukup panjang yaitu merayakan Tahun Baru Islam, jumlah penumpang dan juga penerbangan di Soekarno-Hatta khususnya mulai mengalami lonjakan di mana PT Angkasa Pura II mencatat bahwa terjadi lonjakan penumpang hingga 30 hingga 40%. Adapun hingga hari ini Angkasa Pura II mencatat setidaknya terdapat 570 penerbangan yang terjadi perharinya sepanjang ataupun selama pertengahan Agustus 2020, di mana periode ini diisi oleh dua hari besar yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus yang lalu dan juga Tahun Baru Islam 2020. Adapun pihak Angkasa Pura II mencatat bahwa hingga hari ini penumpang perharinya bisa mencapai 60.000 dengan total sekitar 66.720. Pihak Angkasa Pura mengatakan bahwa jumlah total penerbangan 500 penerbangan per hari ini diharapkan dapat terus bertahan hingga akhirnya lonjakan di akhir pekan yang diprediksi terjadi juga masih akan berada di batas 500 penerbangan per hari, di mana biasanya Angkasa Pura II khususnya pihak Bandara Soekarno-Hatta memprediksi Bandara Soekarno-Hatta dapat menampung setidaknya 1.200 penerbangan per hari. Adapun bila berkaca pada sebelumnya terjadi memang lonjakan penerbangan dari bulan-bulan sebelumnya seperti di bulan April, Mei hingga Juli terjadi sekitar hanya 300 penerbangan per hari, dan di bulan Agustus 2020 ini terjadi hingga 500 penerbangan per hari. Adapun pihak Angkasa Pura menyebut mayoritas warga yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta memiliki tujuan seperti ke Makassar, Surabaya, Medan ataupun Denpasar. Keempat kota ini menjadi mayoritas tujuan bagi para warga yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Rolando. Baik, Ray. Nah, itu tadi kan Anda sampaikan bahwa terjadi lonjakan penumpang sekitar 40% dan hari ini ada 500 penerbangan. Nah, lalu bagaimana, apa langkah yang dilakukan oleh pihak bandara agar para penumpang ini tetap menerapkan protokol kesehatan? Iya, benar sekali Rolando. Adapun untuk mengantisipasi membeludaknya antrian di beberapa terminal seperti di Terminal 2 dan juga Terminal 3 yang menjadi salah satu terminal terpadat di Bandara Soekarno-Hatta, pihak Angkasa Pura akan menyiagakan petugas dari Aviation Security bekerja sama dengan pihak kepolisian dan juga pihak TNI dan juga aparat gabungan untuk melakukan ataupun menyebarkan personelnya agar penerapan protokol kesehatan di bandara khususnya di masa periode liburan Tahun Baru Islam ini dapat dilakukan dengan baik, mengingat diprediksi pada Sabtu dan juga Minggu akan terjadi prediksi lonjakan penumpang yaitu dari luar Jakarta menuju Soekarno-Hatta. Jadi pihak Angkasa Pura memprediksikan bahwa yang terjadi adalah arus balik, di mana warga akan mulai kembali ke Jakarta pada hari Sabtu dan juga Minggu. Untuk itu aparat gabungan akan disiagakan agar penerapan protokol kesehatan untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak bergerombol ini dapat dilakukan dengan baik. Adapun dari pihak Angkasa Pura menyatakan bahwa agar pemirsa dan juga warga yang akan melakukan penerbangan domestik ini masih diwajibkan untuk membawa surat rapid test. Ini masih menjadi syarat utama bagi para warga khususnya yang ingin berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, syarat wajib untuk melakukan penerbangan domestik dan juga kapasitas pesawat yang masih diisi dengan 70% saja agar dapat diterapkannya protokol kesehatan baik di dalam dan juga di luar, baik di dalam bandara dan juga di dalam pesawat. Rolando. Baik, terima kasih Renat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Renat Christian dan juru kamera Fatan Jauhar melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.